Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Saya akan menyajikan kabar-kabar terbaru soal Timnas Indonesia. Dan yang paling hangat tentu kepastian Kevin Dix main untuk Timnas Indonesia saat menghadapi Jepang. Kevin Dix sudah diambil sumpahnya pada 8 November dan perpindahan federasinya berhasil selesai tepat waktu. Memang ini kabar yang mengejutkan juga, dan sepertinya memang PSSI seperti biasa menggunakan jalur cepat gitu ya, dan itu bisa dilakukan. Sama halnya seperti waktu proses Eliano Reinders dan juga Max Hilgers sempat diragukan bisa main atau tidak lawan Bahrain, ternyata bisa main. Begitu juga dengan Kevin Dix. Walaupun kabarnya pendaftaran tutup, tapi ternyata bisa aja. Ya, Kevin Dix salah satu kabar baik yang kita terima jelang Indonesia menghadapi Jepang. Tapi tidak hanya ini. Dan kita bisa tambah semangat lagi karena dua bek terbaik Indonesia juga sudah siap main, yaitu Max Hilgers dan juga Jay Idjes. Saya sedikit memberi info ya, mungkin ada yang belum tahu kalau Jay Idjes ternyata akumulasi kartunya tidak berlaku karena kartu kuning pertama dia didapatkan pada putaran 2, dan peraturan terbaru AFC mengatakan bahwa kalau terjadi putaran 2 tidak berlaku. Jadi Jay Idjes di laga di matchday kali ini baru mendapatkan satu kartu kuning. Kalau dia mendapatkan kartu kuning lagi saat melawan Jepang atau Arab Saudi, ya, itu berarti dia akan absen di laga berikutnya tahun depan. Jadi kita mendapatkan bahwa kondisi skuad timnas makin baik. Timnas Indonesia mendapatkan kabar-kabar bagus. Dan kabar baru lainnya yaitu soal Max Hilgers. Sempat digadang tidak main, saya pun sempat yakin dia tidak main karena ada komentar dari Erick Thohir, tapi ternyata Max Hilgers main 83 menit saat FC Twente melawan Ajax di Liga Belanda. Nah, ini artinya kita mendapatkan 3 bek terbaik untuk menghadapi Jepang. Syukurlah, karena inilah yang diharapkan oleh fans Timnas Indonesia. Saat menghadapi Jepang, kita dalam posisi skuad terbaik gitu. Apakah Sintayong akan langsung menurunkan 3 bek terbaik ini di posisi bek tengah? Nah, itu masih jadi pertanyaan. Karena kita juga masih punya bek terbaik lainnya, Rizky Ridho dan juga Justin Hapner. Ini masih jadi pertanyaan. Bagaimana Sintayong meracik susunan pemain nanti? Karena Kevin Dix tidak hanya bisa main di tengah sebagai bek tengah, tapi bisa di kiri, bek kiri, full bek kiri, dan full bek kanan. Dia juga bisa main sebagai gelandang bertahan atau posisi tengah. Dari salah satu komentar subscriber mengatakan Kevin Dix sebaiknya main bersama Tom Haye. Itu juga ide yang bagus. Karena dengan kondisi sekarang, Timnas Indonesia punya skuad yang ideal. Ada Justin Hapner, ada Jay Idjes, ada Max Hilgers. Nah, khusus Max Hilgers ini belum tahu ya, PSSI juga masih belum mengkonfirmasi bakal main atau tidak lawan Jepang karena masih ragu-ragu sepertinya. Tapi feeling saya memang bakal pulih sepertinya. Karena dia main 83 menit lawan Ajax. Jadi sepertinya dia sudah pulih total. Dia juga di wawancara bersama media Belanda mengatakan bahwa ya, sebagai pemain profesional dia berusaha menjaga agar bodinya tidak rusak. Maka itu dia minta istirahat beberapa laga bersama FC Twente, dan saat melawan Ajax di laga penting
laga bergengsi di mana skornya 2-2, dia main cukup lama. Jadi menurut saya kemungkinan besar Messi Girls main. Jadi kita di pertandingan melawan Jepang nanti akan menanti bagaimana pengaruh tiga pemain ini, utamanya Kevin Dix. Saya ingin melihat bahwa Sintayong bisa memaksimalkan peran Kevin Dix ini. Dalam video sebelumnya saya mengatakan dia adalah seorang pencetak gol ulung dan juga pemberi assist. Di Liga Denmark saja dia sudah mencetak, kalau tidak salah, 4 gol ya, dan 4 assist. Jadi cukup produktif. Ini bisa dimanfaatkan oleh Sintayong menghadapi Jepang. Dan tentunya formasi lawan Jepang juga ditunggu. Kita tahu bahwa ada juga pemain-pemain baru. Jakob Sayuri, Yance Sayuri. Ada juga Eliano Rendes yang akan main di depan sepertinya sebagai winger kiri. Apakah itu akan diterapkan oleh Sintayong? Dan kita hanya bisa menanti. Tapi prediksi saya kalau melihat skuad Jepang yang frontal, tidak ada salahnya sih memainkan Kevin Dix sebagai 3 bek tengah langsung. Karena kita akan menghadapi Jepang yang main dengan serangan frontal menggunakan 5 pemain di depan. Dan kekuatan utama mereka ada di fullback sayap. Mereka akan merobek pertahanan Indonesia dengan cara kekuatan pemain sayap mereka. Ada Ritsudoan dan Kaoru Mitoma. 2 pemain ini berbahaya. Juga ada juga Takefusa Kubo yang menjadi man of the match di laga melawan Barcelona saat Real Sociedad menang 1-0 atas Barcelona. Nah, kalau Indonesia terus mendapat kabar baik, di kubu Jepang sendiri malah kabar buruk. 3 bek terbaik mereka malah cedera ya. Yang teranyar yaitu Taniguchi. Taniguchi harus menepi karena mengalami cedera. Dan itu artinya ada 3 bek yang absen, yaitu Taniguchi, Tomiyasu, dan Hiroki Ito. Tapi kita tentu tahu bagaimana Jepang merotasi skuadnya. Jadi Hajime Moriyasu pasti sudah percayalah dengan pemain-pemain pengganti lainnya. Ada beberapa pemain yang disiapkan oleh Hajime Moriyasu. Dan tentunya mereka tidak akan main-main. Bahkan latihan mereka saja ditutup kain hitam. Jadi mereka sangat serius menghadapi Indonesia. Pantas ditunggu 15 November nanti seperti apa pertandingannya. Karena kita mendapatkan kabar baik, Jepang berkurang kekuatannya meski masih berbahaya. Terima kasih. Demikian ulasan saya soal update Timnas Indonesia. Semoga menjadi informasi yang berguna untuk teman-teman semua. Dan tentunya salam olahraga.